Ya, oke, Nak. Kalau Mbak Musna mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu tujuan kedatangan kami di KPI hari ini dengan agenda. Ya, yang pasti kami hari ini dari Himpunan Advokat Muda Indonesia datang ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentunya karena kami sebagai organisasi masyarakat sangat prihatin melihat adanya seorang anak perempuan wanita yang kami duga usianya berumur 16 tahun ya, yang berinisial juga K, V, L, itu rame di sosial media ya, beredar video maupun podcastnya menantang debat Pak Kapolri. Kami tentunya sudah mempelajari peristiwa ini dan kami sangat prihatin melihat perjuangan seorang anak perempuan yang ingin membela ayahnya tentunya dalam satu peristiwa. Namun demikian kami tidak mau berbicara terkait dengan apa sih persoalan orang tuanya, tapi lebih kepada kami terpanggil ya untuk bukan lagi menghimbau, tapi meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk turun dan segera menyikapi fenomena yang sedang terjadi dan bisa dikatakan membuat gaduh di masyarakat melalui viralnya video-video yang melibatkan anak tersebut. Lebih rinci lagi apa yang diharapkan kami dari KPI sendiri? Yang kami harapkan tentunya kami meminta ya untuk segera KPAI turun langsung merangkul anak tersebut ya, dan kalau bisa menjembatani agar seluruh persoalan ini bisa selesai dengan baik dan benar di mata hukum. Ya, yang pasti kami juga dari Himpunan Advokat Muda Indonesia siap mendampingi ya anak tersebut. Ya, karena apa? Karena persoalan hukum itu seyogyanya anak di bawah umur itu didampingi oleh orang tua atau didampingi oleh penasihat hukum. Tapi apa yang kita lihat selama ini di video viralnya yang beredar di sosial media, anak ini berjalan sendiri. Coba bayangkan di hari sekolah, yang dimana hak daripada anak perempuan ini adalah bersekolah, bermain, riang gembira di sekolahan, tapi dia harus tidak masuk sekolah, dia mengenakan atribut atau seragam, datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk mengantarkan surat tantangannya ajak debat Pak Kapolri. Nah, ini sangat disayangkan. Tentunya perlindungan anak di sini harus ya segera terjun, dikarenakan jelas perlindungan anak itu ada, bahwa anak itu tidak boleh menjadi satu alat ya dieksploitasi untuk kepentingan golongan maupun keluarga, sehingga kami rasa ini sudah menjadi fenomena yang tidak baik, tidak mengedukasi khususnya untuk anak-anak, dan yang kami khawatirkan ke depan bisa saja ya pola ini akan dijadikan satu contoh dan diulangi oleh orang-orang yang berkepentingan ya, kelompok atau golongan, untuk menyerang institusi, untuk menyerang seseorang dengan menggunakan anak di bawah umur. Nah, ini tentunya kami tidak harapkan, karena ini bisa saja menjadi fenomena yang tidak baik untuk anak Indonesia. Artinya dari kami sendiri akan turun mendampingi anak tersebut. Kami siap. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa organisasi HAM ini adalah salah satu organisasi advokat yang dimana terbentuk hampir di seluruh Indonesia. Dan ini menjadi fenomena baru ketika anak kecil itu tidak didampingi orang tua atau penasihat hukum datang ke lembaga-lembaga negara untuk mencari keadilan buat ayah. Sebenarnya kami sangat mendukung. Anak itu kan cukup pintar, dia mau membela anaknya dan membela ayahnya dalam masalah hukumnya. Tetapi sebenarnya harus diperhatikan bahwa Indonesia itu ada undang-undang perlindungan anak, undang-undang nomor 23 tahun 2002, di mana hak-hak anak itu harus diperhatikan. Ada celakanya lagi, harusnya kita sebagai orang tua, ya kan, kami sebagai pemerhati anak, saya sendiri sebagai advokat dan juga sebagai Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia. Sebenarnya hal-hal seperti ini, misalnya anak dalam membela anak bapaknya, itu kan harus didampingi. Karena contoh saja, ketika kita menangani kasus anak, yang tentang kuasa saja itu orang tua. Artinya dia masih di bawah perlindungan orang tua, karena umurnya masih belum sampai umur 18 tahun, ya. Jadi kami juga perlu tegaskan bahwa, ya, ada beberapa podcast, ya, yang menghadirkan si KVL ini, itu kami anggap itu sudah ada dugaan eksploitasi anak, yang harusnya mereka harus mengundang orang
itu harusnya kan orang tuanya harus diundang atau didampingi. Ini kan dia sendiri. Jadi kami salah satu podcast AM itu, dan ada sekitar 3 podcast yang kami sudah pelajari. Kami minta kepada mereka untuk segera men-take down ya podcastnya mereka. Kenapa? Harusnya mereka lihat dulu ini anak ini umurnya berapa, lalu berbicara tentang apa. Betul. Ya kan? Ini masalah penting Pak. Bukan kapasitas. Kami bukannya tidak, kami mendukung langkah si K ini untuk membela memperjuangkan orang tuanya. Tapi kita harus tahu bahwa Indonesia ini ada undang-undang perlindungan anak. Jangan kita salah kaprah ya. Ini sangat jelas supaya kita jelas ya. Di sini jelas bahwa pasal 13 ayat 1 huruf B Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlakuan eksploitasi meliputi perbuatan yang bertujuan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Nah, ya biar jelas ya. Ini jelas ada pasalnya. Di podcast itu di jelas podcast. ada dugaan pelanggaran. Jadi kami undang-undang menduga tersebut. bahwa ada eksploitasi anak di situ. Dan itu kan mereka pasti kan mendapatkan keuntungan dari wawancara tersebut, Ya. podcast tersebut. Jadi- makanya kami dari Himpunan Advokat Indonesia minta kepada yang sudah terlanjur mewawancara lewat podcastnya kepada anak tersebut supaya di take down. Segera. Kalau tidak take down, udah pasti kami dari Himpunan Advokat Indonesia akan mengambil langkah hukum yang tegas, baik perdata maupun pidana, karena untuk menjaga marwah daripada undang-undang perlindungan anak. Jangan Pak, ini kan anak ini pintar. Kita makanya kami siap untuk mendampingi dia, ya, mendampingi dia untuk mencari keadilan. Bahkan kami bisa memfasilitasi, ya toh, Siap memfasilitasi untuk bisa bertemu dengan Pak Kapolri. Kan kita minta ketemu sama Pak Kapolri, kita siap memfasilitasi itu. Tapi ada prosedurnya. Iya. Tidak semerta-merta seperti itu menjadi presiden buruk ke depan. Lama-lama semua anak bisa muncul aja. Yang saya menjadi prihatin adalah KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Harusnya melihat situasi seperti ini, dia sudah harus hadir menengahi atau memanggil anak itu atau memberikan apalah solusinya seperti apa atau mendampingi gitu. Atau memfasilitasi supaya jangan terlalu kegaduhan seperti ini. Bukannya kita tidak setuju, kita setuju, tapi caranya. Ya, adik kita ini masih di bawah umur. Supaya jangan sampai menjadi presiden buruk ke depan, ada oknum orang tertentu bisa memanfaatkan anak untuk hal-hal yang seperti ini, mencari keuntungan, eksploitasi dan lain sebagainya. Artinya dari dugaan adanya eksploitasi itu kami mendatangi KPAI untuk mencari kejelasan itu atau seperti apa? Sebenarnya kehadiran kami ke KPAI, satu kami datang suratin langsung. Kami tidak menghimbau. Kami suratin langsung karena apa, KPAI itu adalah berwenang sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, bahwa dia harusnya turun langsung untuk menengahi persoalan yang sudah gaduh di lapangan. Yang kedua, kami juga mau supaya orang-orang yang memanfaatkan situasi yang kami dulu sudah ada eksploitasi anak ini, supaya men-take down podcast yang sudah terlanjur di-upload, supaya hal-hal seperti ini kita kembali ke marwah undang-undang perlindungan anak gitu loh. Nah, itu siapa tanggung jawabnya? KPAI. KPAI itu di bawah presiden loh. Makanya marwahnya itu harusnya digunakan untuk hal-hal seperti ini. Jangan sampai anak kecil, kemarin kita lihat tadi bahwa datang ke Barreskrim waktu dia sekolah, meninggalkan sekolahnya, datang untuk memberikan surat, lalu menggunakan seragam. Kalau kita duga itu ada seragam apa ya, advokat kalau salah ya. Dan ini kan juga melanggar undang-undang advokat. Makanya kami juga mau menyampaikan, kami tidak menyalahkan si anak mencari keadilan buat bapaknya, tapi caranya. Kalau memang dia mau mencari keadilan seperti itu, kami siap, karena kami selama ini memang banyak berjuang untuk perlindungan perempuan dan anak. Ya. Artinya dari kami sendiri concernnya ini terhadap anak, bukan terhadap